Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, adik-adik, salam itu ada 3 macam. Saya ulangi, salam itu ada 3 macam. Yang pertama, di mana ada orang yang uluk salam, wajib kita menjawabnya, yaitu ketika kita bertemu dengan sama-sama mukmin muslim yang masih hidup, ketika kita uluk salam, mengucapkan salam, wajib kita menjawabnya. Terus yang kedua, salam itu ada yang tidak wajib menjawabnya, bahkan haram kita menjawabnya, yaitu salam siapa? Yaitu salamnya orang yang lagi sholat. Misalnya Bapak Ibu lagi sholat, kan salam tuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tidak boleh menjawab salam. Nanti pas berjamaah Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam, itu haram apa? Menjawabnya. Dan yang terakhir, salam itu ada yang kita tidak berharap jawabannya. Jangan diharap-harap apa jawabannya, yaitu apa? Ketika kita seseorang masuk ke makom atau ke makbaroh, ke kuburan, kan kita itu kan kata keterangan, idza dakhaltum al maqbarah faqulu assalam. Ketika kita mau masuk ke makbarah, maka kita harus mengucapkan salam. Tetapi jangan ditunggu jawabannya, jangan diharap-harap apa jawabannya. Nanti pas masuk makam aja makbarah, Assalamualaikum ya ahla diyar, kok gak ono sing jawab iki. Nah, jangan seperti itu. Nanti ada yang jawab Waalaikumsalam, kan nanti kaget enggak? Nah, saya ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat benar. Tepuk tangan buat semuanya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Angkat kedua tangan kita semuanya. Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma shlih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah mastata'tum faqad fazal muttaqun. Hadratal kiram wal muhtaram,
wal fudala, para kiai, para asatid wa asatidah, wabil khusus Sohibul Makosid, Sohibul Mahad, Kiai Haji Sarohi Hambali, dan juga tidak lupa kepada sohib saya ini, jadi Mas Isom, Mas Syahid, Mas Apip itu dulu satu alma mater dengan saya di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Alhamdulillah saya sebentar di sana, cuman 11 tahun. Alhamdulillah cuman 11 tahun, sebentar ngaji 11 tahun itu. Alhamdulillah. Dan juga yang saya hormati aparatur pemerintah di desa apa ini, Samong ya, Samong, Kabupaten Pemalang, dan juga yang saya hormati tokoh masyarakat, sepuh, ini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu kepada, nah ini bahasanya jangan santriwan, jangan santriwati, harusnya santri laki-laki dan santri perempuan. Jadi bahasa Indonesia itu harus yang baik dan benar. Kadang mohon maaf iki mike ka ono sing pipoy wis tukang soni aduh teko Bandung kok ngene gitu ya. Wis sopo panitia nih. Iya. Mas jangan grogi ya. Engko nek tiba ya piye. Yo, wis. Nggih. Sip. Baru kali ini saya pengajian mic-nya begini. Alhamdulillah. Wis. Untung ae duwe konco, duwe dulu. Nek gak dulu dhewe ah ngono. Ngene kan enak ya. Mau apa mau? Kok lali mana aku? Tadi apa Bapak Ibu semuanya? Jadi jangan bahasa santriwan dan santriwati, harusnya santri laki-laki dan santri perempuan. Karena kalau di dalam bahasa Indonesia itu namanya wan berarti memiliki, arti mempunyai. Contohnya ilmuwan berarti orang yang memiliki ilmu. Hartawan berarti orang yang memiliki harta. Nah harusnya kalau santriwan berarti harusnya yo masahidiku, yo mbayai. Karena orang yang memiliki santri, sing repot iku santriwati, opo wati bareng. Iku nek bahasa fikih wati watkun, waduh repot iku. Santri sing wati-wati yo. Nah, yang repot lagi Taiwan. Nek Taiwan opo Mas? Ya. Yes. Nah, jadi harusnya santri putra dan santri putri, santri laki-laki dan santri perempuan. Alhamdulillah, wah saya lihat teman-teman santri kita luar biasa. Tepuk tangan buat mereka semuanya. Berarti tinggal di wisuda ya, tinggal di wisuda. Kepada semuanya hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Ini saya pakai bahasa apa ya? Karena saya itu jujur asli orang Sunda, tapi saya lama di Jombang. Cuman mohon maaf Bapak Ibu,
bahasa Jawanya Jombang itu berbeda mungkin dengan bahasanya wong Pemalang, karena mungkin di sana itu karena dekat dengan Surabaya, jadi bahasanya agak kasar, agak apa? Agak kasar. Dan yang luar biasa memang Bapak Ibu semuanya, kita di Pulau Jawa ini luar biasa dari segi bahasa, luar biasa banyaknya. Saya aja mohon maaf nih, orang Jawa Barat, orang Sunda itu beda kabupaten, itu beda dari segi pelafalannya, dari segi kalau dalam Quran lahjahnya, ya kan? Contoh saja, saya orang Bandung nih, bahasa orang Bandung gini, kumaha kabarna damang, gimana jawabannya? Damang alhamdulillah. Nah, masuk ke Kabupaten Garut sudah beda lagi Bapak Ibu sadayana, semuanya bahasa Sundanya agak berubah. Kumaha kabarna damang, tuh padahal sama Sundanya, cuman pelafalannya berbeda lahjahnya. Orang Jawa pun sama. Masuk saya ke Cilacap, ke Bumen, Purbalingga, wes kepriwe kieu wes tadi bolak-balik. Ngoten nggih? Iya enggak? Iya. Datang lagi ke Jogja, saya ke Solo, ke Kudus. Waduh bahasanya. Panjenengan sampun dahar. Nggih, sampun. Datang langsung ke Jombang, Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya sudah berubah lagi. Awakmu wis mangan tak? Kalau Pemalang bagaimana bahasanya? Ngapak atau gimana? Hah? Ngapak juga. Kepriwe ngeten-ngeten nggih. Hah? Gimana kalau di sini bahasanya gimana? Hah? Kepriwen. Kepriben. Oh, berarti kalau Pemalang itu sedikit promo, sedikit ngapak gitu ya. Makanya tengah-tengah ngomongnya. Ya alhamdulillah. Ya, jadi ini bahasanya gimana? Campur saja. Ada yang orang Sunda di sini? Jawab, ada orang Sunda enggak? Wah, aku dewean iki berarti. Wes. Tak kira wakeh kata wong Sunda. Ya. Berarti di sini orang Jawa semua nih ya. Orang sini semua ini. Nggak ada orang luar sana. Surabaya ada nggak? Jogja ada nggak? Semarang, Cilacap, Tegal. Berarti di sini semuanya orang Sambong semua. Apa? Sambong bang. Wis betul angel lagi ngomongnya opo. Wes, alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahmi, bisa bermuajahah, bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, para kiai, para asatidz dan santri putra, santri putri. Dari tadi berangkat dari Cirebon itu sudah hujan begitu besar. Sampai tadi itu saya berhenti di Masjid Penarukan apa? Penaruan. Hah? Ya wis iku wis ndang mari iki wis pokoke iku lah mesti. Di situ saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan di tempat ini udah nggak hujan. Ya alhamdulillah, ternyata di sini tadi hujan ya besar ya. Alhamdulillah ternyata tidak hujan. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau hujan, tadi saya ngomong dengan Mas Isom, Mas Sahid. Mas, ini kalau hujan wis enak ini, gak usah ngaji, ngopi ya aku. Buat apa ngaji orang apalagi hujan? Ya kalau tadi hujan besar sampai ini, wah apalagi kebanjiran. Di sini kebanjiran nggak? Banjir di sini? Banjir asli? Emang di sini dekat dengan sungai? Oh dekat ya? Oh pantesan. Makanya kok lo Mas Isom, Mas Sahid kok rai-raine koyo tutu aku sih ngomong lo ya sampean lo ya. Terus no ora iki. Terusin. Mau berapa lama?
Mau berapa lama? 2 jam. Wani piro? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam keadaan tadi hujan dan alhamdulillah sekarang sudah berhenti. Acara ini bisa terselenggara dalam acara ini tuh apa? Wisuda. Ya, wisuda ya. Oh, haflah akhirusana. Oh, jadi kalau haflah akhirusana setiap bulan Sya'ban ya kalau di sini ya. Oh, kalau di saya mah biasanya bulan Maulid. Kalau di saya di pondok itu bulan Maulid. Kalau di sini bulan apa? Sya'ban ya. Beberapa bulan kemarin masyahid nelpon ke saya. Udah lama ya. Bahasanya gimana? Gus, minta waktunya untuk ngaji di tempat saya, kata beliau. Terus saya bilang, mau. Saya bilang, kenapa kok nggak mau? Karena saya merasa Bapak Ibu semuanya, saya bukan orang alim. Saya sampai sekarang pun masih santri. Saya melihat kalah saya dengan Mas Syahid, dengan Mas Isom, luar biasa beliau. Jadi saya bilang nggak mau, dipaksa terus, pokoknya harus mau, waktunya terserah sampean. Iki bahasa nih kasare iki apa? Jual paksa. Jual apa? Paksa. Wah, beliau bilangnya tanggal 14. Saya bilang, waduh Mas, saya tanggal 14 itu kebetulan di pondok lagi acara ya peringatan Isra Mi'raj. Jadi di saya itu di akhir karena mau pesantren kilat kalau di sana itu bahasanya. Jadi kalau Ramadan biasanya kita ngaji kitab gitu kan di pondok, disebutnya sanlat di sana itu, pesantren kilat. Kalau di sini ada nggak Ramadan? Apa bahasanya di sini? Apa? Oh iya ngono iku lah wis. Mbok ngomongin opo ya wis iku lah. Iya. Iya. Jadi kalau di saya seperti itu. Makanya saya bilang, Mas, paling bisa saya tanggal 7. Ya alhamdulillah. Walaupun jujur Bapak Ibu semuanya, saya itu malam ini pun ada jadwal sebenarnya mah. Ya, tapi ya itulah tadi. Saya kan nggak bisa kalau lihat beliau-beliau ini kan. Ya kan, makanya tadi jual paksa. Ya alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya kiai. Alhamdulillah saya juga alhamdulillah bisa lancar selamat sampai sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya pulangnya pun nanti ke Bandung, doain semuanya mudah-mudahan saya juga selamat ya, lancar, tidak ada gangguan apapun. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan alam Habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, sampai kepada kita semuanya. Semoga kita selalu senantiasa mengamalkan sunnah dan risalahnya, dan juga kita mudah-mudahan diaku dan kita masuk umat beliau yang mendapatkan syafaatul udma'nya jaga di yaumil hisab wal jaza. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ini bahasanya apa? Campur mawon, campur ya. Jadi kalau saya keceplosan Sunda, yang orang Jawa pura-pura ngerti aja biar cepet beres urusan ya. Jadi kalau saya ngomong ya, kalau Jawa ya jelas. Jadi ini campur ya, siap ya? Ngajinya campur atau gimana ini? Hah? Campur mawon. Nggih. Emang bahasa Indonesia banyak yang paham nggak? Ya masa wong Indonesia kok ngerti basa dhewe wae. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini kabele Yesus. Udah nggak apa-apa.
Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf, saya kan datang ke sini itu silaturahmi yang pertama, yang kedua ibaratnya saya ini sorogan kepada Abah Yai dan kepada mas-mas saya semuanya. Jadi namanya sorogan santri berarti kalau saya ngaji salah ya, terus tadi Mas Syahid dengan Mas Isom kok gak gebenerin, berarti yang salah beliau ya, pertama. Yang kedua ya kan, saya tidak akan memberikan ilmu karena saya pikir di sini alhamdulillah saya lihat banyak alimil ulama di sini. Jadi niat saya hanya sorogan. Jadi cuman cerita-cerita saja. Ya, cuman sharing-sharing saja gitu. Tapi mudah-mudahan dari cerita, dari sharing itu ya, mudah-mudahan menjadikan ilmu. Ya. Siap Mas Syahid? Siap Mas Isom? Lu ngoke ya. Aku sorogan iki karo sampean lho. Ya, wis. Aman ini. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi lembaga Islam atau pondok pesantren itu adalah sebuah tempat yang paling ideal dalam membangun peradaban dan akhlakul karimah. Saya ulangi, lembaga Islam dan pondok pesantren itu merupakan tempat yang ideal untuk mengembangkan peradaban dan mewujudkan akhlakul karimah. Mohon maaf, selain lembaga Islam, selain pondok pesantren, saya lihat sekolah umum itu tidak bisa mencetak akhlakul karimah, tidak bisa mencetak akhlakul karimah. Karena apa? Ya, mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah umum hanya mengajarkan sisi keilmuan saja, tapi tidak mengajarkan sisi spiritual. Waduh, bahasa sisi apa? Spiritual, artinya akidah, fikih, tauhid, tasawuf, itu tidak diajarkan di sekolah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya di Bandung, saya kerjasama dengan teman-teman Ansor, Banser, dan juga dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Saya itu alhamdulillah Bapak Ibu, saya itu sekarang jadi Roi Suriah termuda se-Indonesia. Saya juga heran, wong ngene kok iso dadi Roi sing wangel piye iki. Masih sompri pun iki. Iya, saya juga heran. Saya usia sekarang 35 alhamdulillah. Istri baru 1. Mas Isom, wih tak ngeloro lo ya. Enggak, alhamdulillah anak sekarang kelas 4 SD, alhamdulillah, di bawah itu istri saya, alhamdulillah. Nah, saya ulangi ya. Jadi di Bandung saya sekolah, mohon maaf, SMA, ketika saya pengajian saya tanya ke siswa, mohon maaf, masih banyak teman-teman SMA itu, anak-anak SMA tidak hafal niat wudhu. Coba, tidak hafal niat wudhu, padahal muslim, padahal mukmin, tetapi tidak hafal apa niat wudhu. Kalau teman-teman di sini hafal, adik-adik, niat wudhu, coba niat wudhu bagaimana? Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatsil asghari lil. Wah, anak SMA saya di Bandung kalah dengan teman-teman di sini. Cek cilik kok pinter yang ini. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya.
asli Bapak Ibu, anak SMA loh, ya kan? Kok nggak hafal? Lihat dulu, saya juga heran ya Allah. Berarti tadi sekolah itu ya tidak bisa membentuk anak untuk menjadi akhlakul karim. Maka hanya lembaga Islam dan pondok pesantren saja menjadi tiang, menjadi pusat, menjadi pusar semua peradaban di dunia ini, terutama di Indonesia, dalam mewujudkan akhlakul karimah. Maka saya senang dengan teman-teman saya yang luar biasa ini. Pak Kiai sudah mendirikan lembaga yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah, terus bisa berkembang, dan juga mudah-mudahan pada generasinya mudah-mudahan panjang umur, sehat semuanya ya. Dan mudah-mudahan para mudaris, guru-gurunya juga panjang umur, sehat semuanya. Jadi makanya saya teringat Bapak Ibu, abah saya dulu pernah ngomong ke saya begini, sampean niku Mas, bahasanya ya, kalau Sundanya mah gini, maneh teh jang. Kalau bahasa sini mah apa? Sampean niku le, gitulah ya. Jangan sekolah, kata bapak saya. Apa? Sampean itu Mas, jangan sekolah. Harusnya apa? 2 kolah, katanya gitu. Jangan apa? Sekolah. Harusnya apa? 2 kolah. Kalau sekolah cuman 1 doang. Sekolah seliter berarti 1 liter. Sekilo berarti 1 kilo. Sekolah berarti apa? 1 kok. Sampean itu harus 2 kolah katanya. Artinya apa? Jangan sampai umum saja belajarnya, tapi sampean meninggalkan pelajaran ilmu agama, yang mana ilmu agama itu akan menjadi sedekah jariyah yang luar biasa, yang akan menerangi kita di alam barzah. Jadi bahasanya jangan apa? Sekolah. Jadi harus apa? 2 kolah. Kalau sampean Bapak Ibu, sekolah atau 2 kolah? Hah? Jawab, sekolah atau 2 kolah? Kok ibu-ibu menengahi sih Bu? Sekolah atau 2 kulah Bu? Sekolah atau 2 kulah? Hah? Harusnya 2 kok. Kan ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa bihi wa ilaihi qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon maaf, di dalam ilmu mustalahul hadis, kalau kita membacakan hadis yang tidak tahu riwayatnya, rawinya, orang yang meriwayatkan hadisnya, maka kita harus mengucapkan wabihi wa ilaihi. Nah gitu, wabihi wa ilaihi qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut ilmu mustalahul hadis. Jadi kalau mohon maaf nih, kan biasanya kalau dalam hadis itu kan tahu sendiri, hadasana, 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 rawaina, 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 kan begitu. An kan harusnya begitu kalau pingin komplit. Tapi berhubung kita ngajinya juga, yo kadang lali, yo kadang ngantuk, yo kadang mulai barang, ya kan? Akhirnya kita lupa tuh dengan rawi, artinya ulama yang meriwayatkan apa? Hadis. Maka dalam ilmu mustalahul hadis harus menggunakan wabihi wa ilaihi qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kalau menurut ilmu mustalahul hadis. Nah, kan kata Nabi bagaimana? Man aroda dunia fa alaihi bil ilmi wa man arodahuma wa man arodal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus disertai dengan ilmu. Kita ingin ya, akhirat kita sempurna dan luar biasa selamat, juga harus disertai dengan ilmu. Ingin dua-duanya, dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Maka bahasanya jangan sekolah, berarti harus apa? 2 kolah. Artinya ilmu dunianya dicari,
tapi jangan melupakan ilmu agama. Kalau di sini bagaimana? Kalau di sini pengajarannya gimana ini? Umumnya ada umumnya. Umumnya ada. Oh, di sekolah biasa. Oh, sekolah umum. Terus ngajinya ke sini. Oh, luar biasa. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita ini, para santri putra, santri putri, mudah-mudahan menjadi anak yang solih juga solihah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, barokah ilmunya ya. Alhamdulillah. Nah, jadi jangan apa? Sekolah harus apa? Dua. Nah, mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati. Salah satu indikasi, salah satu penyebab anak sekarang itu berbeda dengan anak-anak yang terdahulu. Mungkin kita waktu kecil. Kenapa? Karena satu, lingkungan masyarakatnya berubah. Lingkungan apa? Masyarakatnya berubah. Mohon maaf ya, coba Bapak Ibu perhatikan dulu ya kan, waktu kecil kita ya kan, dari mulai ba'da maghrib, bahkan sebelum maghrib itu di masjid-masjid sudah banyak yang sholawatan ya kan. Dulu nih masih banyak yang apa? Sholawatan. Malam Jumat ya kan, berjanjian di bar atau Syimtuduro dan lain sebagainya, manakib luar biasa ya kan. Dulu ya kan. Terus ada pengajian, biasanya kalau di sini pengajiannya seminggu sekali atau sebulan sekali atau tiap hari. Bapak Ibu pengajiannya di sini, ibu-ibu nih, ibu-ibu biasanya pengajiannya tiap hari atau 1 minggu sekali? Hah? Berapa? Seminggu sekali. Bapak-bapak, saya mau nanya, di sini pengajian kalau di Bandung mah gini, mohon maaf, di sana itu paling banyak kaum emak-emak daripada bapak-bapak. Jadi kalau di sana itu pengajian, mohon maaf, bapak-bapaknya cuma 20 orang, ibu-ibunya bisa 100. Kalau di sini gimana? Waduh ya, sama asli, sama. Bapak suka pengajian atau enggak? Jawab. Bapak datang ke sini itu dipaksa atau memang gimana ini? Jawab Bapak. Atau karena mungkin takut diomelin istri di rumah akhirnya datang ke sini? Atau ke sini cuma ngopi tok? Atau gimana ini? Di sini juga sama. Jadi bapak-bapak dengan ibu-ibu banyak mana? Banyak ibu-ibu. Mohon maaf, kan dulu mah mohon maaf, rame surau itu, musola, masjid itu rame dengan sholawatan, dengan apa, nadhoman dan lain sebagainya. Sekarang sudah nggak ada, jarang. Masjid sekarang itu sehabis adzan tidak ada yang sholawatan, jarang. Hanya masjid-masjid tertentu saja, dan itu juga sudah mbah-mbah bahasanya, sudah kakek-kakek. Jadi bahasanya kalau di kita mah tombol hati, wes suaranya udah kayak mau sekarat. Di sini begini nggak, begitu nggak itu? Kalau di musola, di masjid, biasanya sebelum adzan biasanya sholawatan dulu nggak? Jawab, sholawatan. Di sini doang. Di yang lain, masjid-masjid lain, ayo tuh. Memang yang jadi berubah tadi itu, mohon maaf, karena lingkungan masyarakat. Mohon maaf, orang tua kita dulu, mohon maaf, yang dikeluarkan dari sakunya dulu yaitu tasbih, ya kan, mushaf Al-Quran. Tapi sekarang coba ibu-ibu, bapak-bapak yang dikeluarkan dari ini apa? Jawab. Tuh jauh ya kan.
dulu mohon maaf ya kan, mungkin bapak ibu waktu kecil ya kan, dari mulai di masjid saja, habis maghrib datang ke rumah, terus habis gitu dites sama orang tua ya kan, diajarkan oleh orang tua, rame di rumah-rumah itu. Saya juga di Bandung begitu dulu, rame gitu. Di rumah itu setiap habis maghrib, ba'da maghrib itu pengajian semuanya, orang baca Quran semuanya. Sekarang coba lihat bapak ibu perubahan. Sehabis maghrib sekarang mohon maaf sudah banyak yang TikTok hand, Facebook hand, YouTube ban, bener nggak? Saya juga heran mohon maaf nih, biasanya yang paling narsis itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Yang sering foto itu selfie ibu-ibu atau bapak-bapak? Jawab ibu-ibu. Yang pakai kerudung mana ibu? Yang putih, yang hijau? Ya Allah, bu, mohon maaf nih, apalagi yang sepuh nih mbah, apalagi yang sudah giginya 2, mohon maaf kan, sampean itu selfie-selfian begitu, mohon maaf nih. Misalnya nanti nih mau puasa, biasanya kalau di sana itu ada bahasanya jajabur, munggahan. Kalau di sana di Bandung, jadi di Bandung mah kalau sebelum puasa itu berkumpul makan bareng atau main bareng. Kalau di sini sama juga ya. Di sini bahasanya apa? Munggah. Oh munggah. Oh berarti sama. Di sana juga sama, munggahan. Mohon maaf, kadang-kadang ibu-ibu nih mohon maaf, selfie saja ya, cekrek. Aku healing di Pantai Kartini. Kok ngerti Pantai Kartini? Aku tahu Rono mas. Aku pernah ke sana. Ada Pantai Kartini kan deket ya? Bener nggak di sini kan? Iya kan, Pantai Kartini ya. Saya ingat dulu pernah diajak teman saya ke Pantai Kartini. Nih mohon maaf, ibu-ibu atau bapak-bapak mempostikan itu, mohon maaf, healing atau makan, difotoin, cerek. Emang bapak ibu tidak bisa merasakan orang-orang yang tidak bisa ke Pantai Kartini? Bagaimana perasaan mereka? Emang bapak ibu mohon maaf tidak? Mas Ison, Mas Syahid pripun iki? Wis mulai aku iki. Terus tau pripun iki? Terusin asli. Tapi saya mohon maaf, saya kan Gus yang baik, silakan yang mau pulang aja nggak apa-apa. Asli. Yang mau pulang, yang mau ngopi. Bapak yang mau ngerokok aja, santai aja sama saya tuh, gak usah tegang-tegang ngajinya. Mohon maaf, jadi jangan meneng ibu. Ngerokok aja santai. Saya mohon maaf ya, saya di Bandung itu terkenal dengan Gus Kiai, kata jamaah nih ya, paling banyak. Kok sampean itu Gus Kiai kok orangnya baik? Maksudnya orangnya baik gimana? Iya katanya kalau pengajian silahkan, mau ngopi, mau ngerokok, mau pulang, mau lesehan, ya wis karep, ya kan? Kok baik banget? Saya bilang mohon maaf, saya bilang saya bukan baik, tapi saya itu pintar. Saya bilang saya itu apa? Pintar. Kan lagi hujan begini, lagi malam-malam begini, mohon maaf, ya kan? Apalagi yang sudah sepuh begini, kan sudah mulai kerasa itu kan, kaki udah mulai kesemutan, pinggang udah mulai gusar geser. Bener nggak? Wis kademen barang ini, iya kan? Makanya jujur mohon maaf, silakan kakinya mau begini silakan, wis karetmu wis. Mau ngerokok, mau kopi santai aja. Karena itu saya orang pinter, bukan orang bener, saya itu orang pinter, saya bilang gitu. Ya makanya ngaji dengan saya silakan. Jadi kalau mau pulang nggak apa-apa, ya kan? Yondang mari ngono lho nih, mulai kabeh kan, wes ngono lho. Ya kan, saya juga turun akhirnya. Diterusin. Nah, tadi sampai mana tadi? Nah, jadi mohon maaf, kadang-kadang itu kita yang tadi suka status lagi macam, ya mohon maaf nih ya, kadang-kadang kita itu
mendolimi seseorang atau tetangga kita atau sahabat kita. Mungkin saja tetangga sahabat kita itu mohon maaf ya kan tidak mampu, tidak sanggup, tapi melihat bapak ibu yang masang status akhirnya ibu iki yo kok iso yo rono kok aku gak tahu dijak itu loh panganane kok enak-enak, ono ayam, ono daging sapi, ono daging wedhus, wah aku neng omah iki iwak asin terus. Pernah nggak bapak ibu merasakan seperti itu? Ya kan? Mohon maaf nih, saya ingat yai saya, Yai Ishak almarhum nih di Tebuireng. Saya sampai diajarin sama yai saya itu, Mas Ulum, sampean itu kalau sholat, mohon maaf, berjamaah di masjid, usahakan sarung itu mereknya di atas. Sampai saya bilang gitu yai, usahakan merek sarung itu di apa? Di atas. Kalau ada dua-duanya mereknya usahakan kesampingkan atau kedepankan. Saya bilang, lo kenapa kok ngoten yai? Nih, sampean jangan salah. Sampean kan berjamaah, terus makmum yang di belakang mohon maaf ketika sujud atau ketika ruku, sampean itu kadang-kadang mohon maaf baca tulisan merek sarung. Jadi ketika sholat kan tahu sendiri ya, Allah. Bener nggak Pak? Bener nggak? Ini yai saya luar biasa. Yai sampai bilang begitu. Makanya sarung itu diataskan saja mereknya. Kata saya yai kalau BHS kan BHS dua-duanya, saya bilang itu bagaimana? Dipinggirkan atau kedepankan. Kalau lagi sholat nih katanya, kalau lagi gak sholat mah silakan aja. Kalau lagi sholat kan dengan sendirinya sampean itu sudah mendolimi orang. Akhirnya orang tidak bisa khusyuk gara-gara tulisan Atlas, Wadimor, apalagi mereknya yang HMS yang 40.000 satu. Aduh ya Allah, ya kan? Maka merek sarung itu usahakan di atas. Kalau di atas mohon maaf katanya yai, kan orang nggak tahu itu sarung kita mahal atau murah karena mereknya di apa? Di atas. Ya kan? Dan juga orang ketika ruku, ketika sujud tidak akan membaca merek Bapak Ibu kalau mohon maaf nih bapak-bapak khususnya bapak-bapak, kalau sarung mereknya kelihatan di bawah atau di atas? Jawab, di bawah. Jadi kalau ruku kelihatan itu sarung orang, kelihatan. Oh iki Bapak Sarno iki gawene Wadimor ya kan? Itu sampai yai sampai bilang begitu. Ya artinya apa? Mohon maaf, jangan sampai kita mengganggu, mohon maaf ya, apa mengganggu kehusuan orang dalam sholat. Nah begitupun dalam kita status dan sebagainya, jangan sampai kita merugikan orang lain. Jadi bijak-bijaklah dalam media sosial. Nah terus Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu faktor juga indikasi bahwa ya kan, kurangnya anak-anak kita ini, mohon maaf ya kan, kenapa anak-anak kita ini berubahnya luar biasa berbeda dengan anak-anak yang dulu? Itu karena pengaruh orang tuanya itu sendiri. Orang tua, mohon maaf, orang tua dulu dengan orang tua sekarang jauh berbeda. Saya Pak Bu, waktu sama abah saya jujur, jadi sehabis subuh, sehabis duhur, sehabis asar, maghrib, isya, terus sama abah itu. Bahkan mohon maaf nih adik-adik, jadi saya mah kelas 2 SD, 3 mau naik kelas 3 SD itu sudah hafal juz amma. Kalau di sini sudah hafal belum kalian juz amma? Sudah hafal? Cung yang hafal ngacung. Cung yang hafal juz amma ngacung. Ayo juz amma yang hafal ngacung. Ayo yang hafal ngacung. Hah? Ngacung kelas berapa, Dek? Kelas berapa? Kok ngacung-ngacung yang apa juz amma? Di sini sudah hafal apa? Surat apa ini? Hah?
Sampai apa? Oh, sampai asyams. Nama suratnya tahu nggak urutannya apa aja? Ayo dari An-Naba dulu lah. Juz 30 apa aja? An-Naba, bawahnya lagi An-Nazi'at, terus bawahnya lagi Abasa, terus bawahnya lagi, ayo apal nggak? At-Takwir, terus bawahnya lagi al apa? Al apa? Ayo At-Takwir, terus apa lagi? Al-Infitor, terus Al-Mutaffifin, terus Al-Insyiqaq, terus Al-Buruj, terus At-Tariq, terus bawahnya lagi Al-A'la, terus Al-Ghasyiyah, terus ayo habis Al-Ghasyiyah apa? Surah apa? Al-Fajr, terus apa lagi? Al-Balad, terus Asy-Syams, terus Al-Lail, terus Al-Duha, terus Al-Insyirah, terus At-Tin, terus Al-Alaq, terus apa? Habis Al-Alaq apa? Al-Qadar, terus Al-Bayyinah, terus Al-Zalzalah, terus Al-Adiyah, terus Al-Qari'ah, terus At-Takatsur, terus Al-Asr, terus Al-Humazah, terus Al-Fil, terus Al-Quraisy, terus Al-Ma'un, terus apa? Al-Kautsar, terus Al-Kafirun, terus An-Nasr, terus Al-Ahab, terus Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, terus An-Nas. Coba saya mau nanya Bapak Ibu, ayo kan saya pingin tahu orang tua dulu dengan anak-anak mau sok sampai aku kalah kalau hari-hari. Ayo ibu-ibu dari Anas lah, ayo Pak Anas, terus atasnya lagi kan tadi anak-anak dari An-Naba sampai Anas nih. Saya nggak dari Al-Baqarah karena saya yakin potongan kayak gini-gini waduh jauh ya kan. Coba dari Anas, coba Bapak Ibu Anas, terus atasnya lagi apa? Al-Falaq, terus ini mah gurunya Mbak Yai ya, jangan Mbak Yai, ini saya Bapak Ibu nih, mohon maaf nih. Apa Bapak Ibu? Coba. Ya Allah, gak hafal ya. Makanya mohon maaf, ini pengaruh orang tua luar biasa. Jadi kalau dulu nih mohon maaf ya, kenapa anak itu nurut kepada orang tua? Karena dulu itu orang tua banyak memberikan tuntunan dan juga memberikan contoh uswah. Tapi di zaman sekarang mohon maaf, orang tua itu lebih banyak bukan tuntunan tapi tontonan saja. Bukan memberikan uswah dan contoh, tetapi orang tua sekarang itu lebih banyak menyuruh tanpa memberikan contoh. Mohon maaf nih, biasanya bapak-bapak atau ibu ya, bapak-bapak kan suka menyuruh anak ya, le dan neng masjid ya kan, cepat apa ke masjid, ayo yo lo neng masjid tak taboi ya kan. Akhirnya anak berangkat, sebelum ke masjid mereka tuh di jalan itu ngomong geremeng, jarane cowok geremeng opo bapakku uring-uringan ya, muring-muring terus, marah mah di sini marah-marah artinya apa? Sama muring-muring ya, muring-muring sama ya, iya. Marah-marah terus saya bilang ya kan. Orang bapak nyuruh saya terus ke masjid, bapak lo malah ngopi, malah di rumah. Ada nggak orang tua yang seperti itu? Jadi nyuruh anaknya, ayo le neng ngaji, ayo le, ayo ndok ngaji. Lah orang ibu-ibunya malah ngerumpi. Ada yang begitu? Coba ada yang begitu? Orang tua siapa itu? Hah? Siapa itu? Ya kan kadang-kadang kita tuh banyak menyuruh anak,
memberikan aturan dan lain sebagainya, tetapi kita tidak bisa memberikan tidak memberikan tuntunan, ya kan? Makanya mohon maaf nih Bapak Ibu, ya kan? Anak sekarang itu mohon maaf tidak takut kepada orang tua. Beda dengan orang tua anak zaman dulu. Oh, saya itu paling takut dengan abah saya. Wah, abah saya itu kalau sudah, ayo Jang, kalau bahasa Sunda, ayo Le, wah sudah berhenti atau gimana. Ya kan? Maghrib, sebelum maghrib itu jam 5 itu sudah harus saya itu masuk ke rumah. Kalau enggak, saya enggak bisa masuk ke rumah. Tapi anak sekarang coba jam 5 sore mau maghrib itu loh ya, malah keluar keluyuran. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Anaknya siapa? Jawab. Dulu mah nggak ada yang begitu. Dulu mohon maaf ya, ketika ada orang yang mau manjat, ya kan, buah mangga, mohon maaf, naik ke atas, terus orang yang punyanya datang, ayo Le, takkan jani bapakmu lo ya. Kalau orang dulu mohon maaf itu langsung mencolot jari. Apa mencolot itu? Apa? Iya, langsung lari atau langsung loncat, ya kan? Tapi mohon maaf anak sekarang naik, ya kan, pohon pelem, pohon mangga, ayo Le, takkan dani bapakmu. Apa jawaban anak? Ngomong gak wedi aku, malah bapakku nang kene arep go kresek. Soalnya bapaknya juga sama mau. Ada nggak yang begitu? Dulu mau nggak ada yang begitu, nggak berani. Jadi dulu mah orang tua memberikan tuntunan. Saya bilang orang tua dulu itu banyak memberikan tuntunan dan juga memberikan apa, uswah, contoh yang baik. Tapi orang tua sekarang jauh luar biasa. Maka mohon maaf kalau anak-anak kita tidak di lembaga pendidikan Islam atau tidak pondok pesantren, aduh hancur kalau saya pikir. Lihat Bapak Ibu, mohon maaf, adanya miras, adanya judi, adanya prostitusi, judi, ya kan, slot, kalau bahasa sekarang apa, slot. Itu anak-anak, mohon maaf, itu anak-anak yang cuman sekolah saja, bukan 2 sekolah. Artinya anak-anak yang di luar lembaga pendidikan Islam, anak-anak yang di luar lingkungan pesan. Maka saya pikir Bapak Ibu tepat menitipkan anak-anaknya di lembaga pendidikan Islam, karena ini sebagai benteng yang luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu nih, di dalam Al-Quran kategori anak itu kan ada 4 macam. Itu dalam Al-Quran nih ya. Yang satu, anak itu bisa menjadi qurrata a'yun. Kan kita suka berdoa, ya kan, gimana doanya? Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa sih artinya qurrata a'yun? Ya kan? Nah, qurrata a'yun itu begini Bapak Ibu, kalau bahasa awamnya ya, bahasa kita. Jadi qurrata a'yun itu gini, memang sekolahnya mungkin anak itu tidak prestasi, biasa-biasa saja, bahkan tidak ranking sama sekali, tapi anak ini memiliki akhlak yang begitu baik. Jam 3 subuh sudah bangun, ya kan, habis gitu tahajud, belajar, baca Quran, habis gitu sholat subuh berjamaah, habis gitu ngaji, sekolah dan lain sebagainya. Kalau disuruh sama orang tua, pokoknya mah pasti nurut, gak pernah gak nurut. Kira-kira anak yang seperti itu bangga atau tidak? Walaupun sekolahnya gak pinter, gak ranking, kira-kira Bapak Ibu senang atau tidak?
Bangga atau tidak? Lihat anak baik, nurut semuanya dan membanggakan bapak ibu semuanya, kira-kira senang atau tidak? Nah, itu anak yang menjadi qurrata a'yun. Terus di dalam Quran, anak itu bisa dikategorikan zinatal hayatid dunia, sebagai perhiasan dunia saja. Artinya apa? Anak ini, mohon maaf kalau bahasa sekarang, sekolahnya ranking terus, sekolahnya ranking terus, ke satu terus, pintar ini anak. Cuman mohon maaf, susah banget disuruh sama orang tua, bahkan berani kepada orang tua. Sholat saja tidak pernah. Kita nyuruh kepada anak tersebut, tidak mau. Kira-kira bangga atau tidak? Jawab, bangga atau tidak? Jawab, bangga atau tidak? Padahal pintar loh, di sekolah ranking 1 terus. Seneng gak punya anak seperti itu? Senang tidak? Kok menengai sih bu? Seneng opora bu? Seneng opora pak? Hah? Kenapa tidak senang? Jadi walaupun pintar, tapi tidak memiliki akhlak yang baik. Mohon maaf bapak ibu, lah nggak usah jauh-jauh. Kan kita mungkin lihat yang korupsi, kira-kira sekolahnya itu biasa-biasa saja atau luar biasa? Jawab, ya kan? Itu S-nya aja sudah banyak, bukan S1 saja. S1, S2, S3, S teler, S cincau, S cendol. S-nya banyak, ya kan? Tapi mohon maaf, walaupun sekolahnya pintar, walaupun jabatannya tinggi, tetapi tidak punya akhlak yang baik. Kita senang atau tidak lihat orang seperti itu? Jawab, senang atau tidak? Iya kan? Emang bapak ibu lihat pejabat itu bukan orang pintar, sekolahnya emang gak tinggi, sarjana bapak ibu, tapi kok kenapa begitu? Ya cuman tadi, zinatil hayati dunia, hanya perhiasan dunia. 2. Terus yang ketiga, mohon maaf, anak itu bisa menjadi fitnah dalam Quran itu. Jadi apa? Fitnah. Fitnah itu apa? Cobaan, ujian bapak ibu. Jadi mohon maaf, anak itu bisa menjadi ujian yang luar biasa. Kadang-kadang mohon maaf, ibu-ibu nih biasanya mau pengajian, terus akhirnya tidak ngaji. Alasannya apa? Aduh ngapuro yo bu, aku gak iso ngaji dino iki. Ini lapo bu? Aku ngasuh are iki, aku ngasuh cucu. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Jadi tidak pengajian karena mengasuh cucu. Ada yang begitu? Ada tidak? Jawab, ada tidak? Iya kan? Akhirnya si ibu ini tidak pengajian, iya kan? Nah ini ujian, mohon maaf, ujian. Seharusnya apa? Apa salahnya ibu-ibu misalnya, mohon maaf, ya kan? Cucu itu dibawa ke tempat pengajian, nggak apa-apa. Biar anak itu tahu, oh mbahku ya ternyata wong sing pinter opo ngaji. Orang yang rajin mengaji, anak itu luar biasa, jadi akan melihat. Mohon maaf bapak ibu, saya itu di pondok ya, kan saya juga sama. Di sana itu pendidikan dari anak yang umur 3 tahun sampai yang kuliah dan lain sebagainya. Anak-anak itu yang usia kecil-kecil SD kadang-kadang ya kan, itu di masjid di tempat saya itu rame artinya wah, lari-lari dan lain sebagainya. Mohon maaf, tapi jujur saya nggak pernah memarahi mereka. Saya nggak pernah apa? Memarahi mereka. Saya bilang gini, alhamdulillah anak-anak datang ke masjid walaupun cuman lari-lari, kadang teriak-teriak, masih syukur mau datang ke masjid daripada anak misalnya mohon maaf keluyuran kemana, nggak tahu, nggak jelas misalnya. Lebih baik datang ke masjid walaupun masjid menjadi
menjadi rame, tadi berisik dan lain sebagainya. Kan kadang-kadang mohon maaf anak-anak itu kalau berjamaah nih seperti ini kan anak-anak lagi ngobrol, aku ya wes ben ngono loh, aku gak ngerekan wes cara wong cilik anak kecil. Tapi kalau sampean yang seperti ini, oh tak antemi sampean, ngerti nggak maksudnya? Jadi di masjid namanya anak rame berjamaah, kadang-kadang kan rame ya anak-anak, nggak usah banyak ditegur atau dimarahin. Kalau di sini masjid kalau anak-anak rame dimarahin atau tidak? Jawab, dimarahin atau tidak? Woi, re meneng rawame nang wes metu. Ada yang begitu? Jawab, ada yang begitu? Orangnya datang ke sini pakai kopiah eci warna apa? Jangan Bapak Ibu, nih saya kasih tahu ya, biarin anak-anak yang pertama pasti rame, pertama pasti berisi. Tapi kan lambat laun kan anak, ya kan? Dari mulai rame, namanya juga anak-anak ya. Kadang sholat juga kan Allahu Akbar. Kodok. Iya enggak? Ada bapak-bapak yang begitu juga. Oh tak antemi sampean Pak Ningon. Ya kan? Biarin, nama juga anak namanya juga anak-anak ya, biarin. Sudah syukur-syukur anak-anak itu sudah mau datang ke mas, daripada anak keluyuran kemana, coba main kemana, mohon maaf, atau sekarang tawuran, atau sekarang main judi online, atau main apa itu Mobile Legend, Mobile Legend ini, ya kan? Coba lebih baik datang ke masjid walaupun berisi, biarin. Jadi di sini kalau ada masjid, anak-anak kalau rame di sini suka dimarahin ya. Jawab, suka dimarahin nggak? Nah sekarang mah jangan ya, biarin aja, udah biarin. Alhamdulillah biarin anak-anak sudah datang ke masjid. Nanti kalau sampean nih, mohon maaf, dimarahin terus anak-anak, nanti anak-anak itu, ya kan? Pasti, waduh, hatinya itu pasti terluka. Asik. Hatinya itu terluka. Bahasanya begini, aku emoh neng masjid maneh. Oh lapor rek. Kan gitu biasanya anak kan begitu ngobrol. Lapor ngomong gak gelem neng masjid. Emoh aku di coba. Aku dimarahin sama ini bapak ini, bapak ini. Bapak ibu gowala aku. Emoh aku neng masjid. No, coba. Jadi anak tidak mau ke masjid. Jadi biarin aja bapak, mohon maaf ya. Jadi kalau ada anak-anak rame di masjid, biarin aja. Yang penting mohon maaf tidak merusak kan gitu, tidak celaka ya kan. Masih ngobrol-ngobrol dikit ya, namanya juga anak kayak begini nih. Wes carnoai wes. Gitu, nggak usah apa dimarah. Ini mau dikit-dikit. Gini, nggak usah. Ngerti tidak? Bisa gitu? Bisa begitu nggak Pak? Bu? Nah, jadi mohon maaf, anak bisa menjadi ujian yang luar biasa. Terus yang terakhir, anak itu yang keempat di dalam Quran itu bisa menjadi aduun. Apa aduun itu? Sebagai musuh. Nah ini yang naudzubillah. Maksudnya bagaimana? Ini anak nanti di akhirat mohon maaf menuntut pertanggungjawaban terhadap kedua orang tuanya. Di dalam kitab Ihya karangan Imam Ghazali radhiyallahu taala kan dijelaskan itu ada di, mohon maaf nih Pak Bu nih, dalam Ihya itu luar biasa. Ada ya orang tua, dua orang tua, yang satu mempunyai anak yang ahli ibadah, yang satu mempunyai anak yang fasik, artinya yang brengsek lah bahasa kita. Nih mohon maaf, di dalam kitab Ihya itu luar biasa. Ada nih orang tua, ahli ibadah, ahli tirakat, ahli wirid, ahli sholawat, ahli saja, tetapi mempunyai mohon maaf anak yang fasik, artinya anak yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini di akhirat, dalam kitabian, di akhirat ketika orang tuanya mau masuk surga, terus anak ini mau masuk neraka kan gitu. Tiba-tiba anak ini menanyakan kepada Allah kedua orang tuanya, menuntut bahasanya, ya Allah, mana kedua orang tua saya? Kata Allah, kedua orang tua kamu ke surga. Lah saya kemana? Kata anaknya, lah kamu ke neraka. Kata anak ini, bagaimana bu? Ya Allah, mana keadilan engkau? Katanya, masa orang tua saya ke surga, saya sebagai anaknya ke neraka? Saya bisa seperti ini, bisa jadi ahli neraka karena orang tua saya tidak pernah mempelajari saya, mengajarkan saya, mendidik saya yang benar. Orang tua saya ahli ibadah, tiap hari megang tasbih, sedangkan saya cuma megang botol. Coba, mohon maaf, di dalam Ihya, orang tua loh yang sudah mau masuk surga akhirnya diparkir dulu. Kata Allah, hei bapak ibu, mohon maaf, jangan masuk dulu. Kata Allah, loh kenapa ya Allah? Itu kamu belum beres urusanmu dengan anak. Akhirnya apa bapak ibu? Anaknya ini tadi, ya kan, orang tuanya mau masuk surga tidak jadi, akhirnya masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, naudzubillah. Terus ada nih orang tua yang begini nih, orang tuanya wes pokoknya ahli maksiat, ahli dosa, wes. Kedua orang tuanya luar biasa dosa, tetapi memiliki anak yang solih, memiliki anak yang alim luar biasa. Akhirnya ketika anak ini bapak ibu di akhirat, orang tuanya mau masuk neraka, anak ini mau masuk apa? Surga. Tiba-tiba anak ini berdoa kepada Allah, bertanya kepada Allah, ya Allah, kemana kedua orang tua saya? Kata Allah, kedua orang tua kamu mau ke neraka. Lah saya mau kemana ya Allah? Kamu ke surga. Kata anak ini yang soleh, ya Allah, saya tidak ridho, saya tidak ikhlas orang tua saya masuk neraka sedangkan saya ke surga. Saya ini bisa ke surga karena orang tua saya mendidik saya luar biasa. Akhirnya bapak ibu, orang tua yang masuk neraka tadi mau masuk neraka tidak jadi karena memiliki anak yang soleh. Nah makanya bapak ibu mohon maaf, anak itu jangan sampai menjadi apa? Musuh. Nih bapak ibu, saya teringat dengan abah saya begini bilangnya nih, waktu masih waktu itu tuh Mas Syahid, waktu saya boyong, maksud saya masih mondok lah, waktu kuliah, saya ingat itu, abah saya bilang begini, abah saya bilang, Mas, kalau bahasanya, abah ini sudah membesarkan sampean, sudah memondokkan sampean, sudah menitipkan sampean ke kiai, sudah membina, mentarbiah sampean yang luar biasa. Nanti Mas, di akhirat, kata abah saya, sampean tidak bisa nuntut bapak lagi, menuntut bapak tidak bisa. Kenapa? Karena abah, kata bapak saya, karena abah sudah memenuhi, melaksanakan kewajiban sebagai orang tua. Maka kalau sampean Mas, kata abah saya, sampean Mas, sampean itu mau barokah ilmu atau tidak, itu bukan urusan abah, katanya. Abah saya bilang gitu. Sampean nanti ini solih atau tidak solihnya, itu bukan urusan abah, kata abah saya. Kata abah saya, bukan urusan apa? Abah. Kenapa? Karena abah sudah tadi memenuhi, menyempurnakan kewajiban sebagai orang tua. Nah mohon maaf kalau anak kita, mohon maaf,
tidak pernah ke lembaga pendidikan Islam, ngajinya tidak benar, terus akhirnya ya kan anak itu tidak soleh. Mohon maaf Bapak Ibu, kita yang paling berat nanti siksanya, hisabnya nanti di akhirat. Ingat Bapak Ibu, kan gini nih, apalagi bapak-bapak sebagai pemimpin, sebagai suami, kan kata Nabi SAW, wa bihi wa ilaihi qala Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya. Bahwa setiap kita itu adalah pemimpin, dan pemimpin itu pasti dimintakan jawaban. Nah, wa kullu jauz, kan gitu kata Nabi, dan setiap suami mas'ulun an jaujiha, an jaujati, mohon maaf, an jaujati. Jadi setiap suami itu adalah menjadi pertanggungjawabannya terhadap istri. Maka mohon maaf Bapak, kalau tidak bisa mendidik istri nanti aduh luar biasa, nanti berat kita hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf, anak ini ya, anak-anak kita ini menjadi tanggung jawab menjadi seorang bapak dan ibu. Nanti Bapak Ibu dipertanyakan, mohon maaf nih. Jadi kalau anak tidak bisa dididik atau tidak menitipkan kita ke lembaga Islam atau ke pondok pesantren atau kepada kiai, ya, itu nanti berat di akhirat itu. Pak, bahasa Allah. Lah kenapa Bapak dulu ya kan tidak bisa mendidik anak yang baik? Apa jawaban Bapak? Coba nanti di hadapan Allah. Ibu, kenapa ibu mempunyai anak yang tidak bisa ingat kepada aku, kata Allah. Ini anak kenapa bisa fasik, ahli maksiat? Emang dulu ibu tidak bisa mendidik? Apa jawaban kita, Bu? Di hadapan Allah coba. Nah, maka ini Bapak Ibu sudah bagus, Bapak Ibu sudah menitipkan anaknya ke lembaga pendidikan Islam dan kepada pondok pesantren luar biasa. Saya tadi Mas Isom ngomong ke saya, doain Gus katanya, nanti insya Allah ada tanah sebelah sini, mudah-mudahan bisa lancar, nanti saya mau bikin pondok pesantren. Oh tak tunggu wis, jadi insya Allah jadi. Ya siap ya Bapak Ibu, kita dukung. Di sini ada pondok pesantren, siap nggak? Jawab siap tidak? Ya luar biasa Bapak Ibu. Berarti lembaga di sini menjadi tameng, menjadi penjamin, mohon maaf, di desa apa ini? Samong. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu, kan gini kata Allah itu, saya mau menurunkan adab di suatu wilayah, tapi berhubung di wilayah itu kata Allah masih banyak orang yang zikir, masih banyak orang yang belajar ilmu, masih banyak orang yang terus khidmah kepada guru, kepada ulama, kepada kiai. Akhirnya adab itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah desa Samong aman. Mudah-mudahan salawase sing aman. Kan kemarin itu saya lihat di berita di Guci ya, Tegal ya. Saya pernah ke sana alhamdulillah. Saya ke Tegal itu waktu ini ke Habib Ahmad ya di Tegal itu, sekalian haul. Saya suka pernah ke Tegal alhamdulillah, itu main ke Guci. Kemarin ada longsor ya ini dan banjir ya, banjir bandang coba. Tapi alhamdulillah daerah Samong ya paling becek-becek begini ya wajar lah Pak, ini kan hutan biasa ya kan. Alhamdulillah, padahal kan kita dekat sungai ya, bener nggak? Dekat laut juga nggak tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi menjadi sababiyah, menjadi sebab Allah tidak menurunkan adab kepada kita semuanya. Mudah-mudahan daerah Samong aman, tentram, sehat semuanya. Ya, jadi mohon maaf tadi anak itu bisa menjadi 4 tadi, bisa menjadi qurrata ayun, bisa menjadi zinatil hayatid dunia, bisa menjadi fitnah tadi, ujian, dan bisa menjadi musuh. Tapi kita doakan mudah-mudahan anak kita menjadi qurrata ayun. Nih Bapak Ibu ya, nggak apa-apa kita mungkin tidak bisa mengaji secara maksimal atau tidak alim, tidak pintar seperti ya yang lainnya, tapi mudah-mudahan generasi kita, anak-anak kita menjadi tadi ya kan. Mungkin tadi mohon maaf saya tes itu bukan gimana-gimana, jadi artinya mohon maaf jangan sampai kita ini sebagai orang tua ya kan
tidak tanggung jawab, artinya tidak mengawasi anak-anaknya, ya kan? Jadi anak-anak baca Quran maghrib, ibu-ibu sama bapak malah tiktokan, kan enggak gitu kan? Jadi maksudnya anak-anak ngaji, yo sampean juga bapak ibu juga ikut apa ngaji, begitu maksudnya. Nah tapi mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita menjadi anak-anak yang alim, anak-anak yang solih juga solih. Siap bapak ibu, siap? Siap bapak ibu, siap? Ya, anak-anak semangat ya, terus semangat ya. Saya doakan mudah-mudahan menjadi orang yang berkah, manfaat. Mohon maaf bapak ibu, saya itu ngaji nggak pinter-pinter amat kok di pondok, enggak. Tanya tuh Mas Isom, tanya tuh Mas Apip, Mas Sahid, tahu sendirilah. Saya itu dengan beliau-beliau itu satu kamar malah dengan Mas Isom dulu itu, ya kan? Saya nggak orang-orang nggak pinter-pinter amat, tapi aneh. Nih, adik-adik, mohon maaf, luar biasa. Asal saja, tidak ya kan, macam-macam kepada guru, khidmah, nurut kepada guru, saya merasakan barokahnya luar biasa. Satu angkatan saya, mohon maaf nih bapak ibu, satu angkatan saya itu dulu di salaf itu tuh Mas Abib tahu, saya itu kalau Alfiyah, kalau Basul Masail, wah saya itu paling kenceng. Lu tahu Mas Abib, teman-teman saya lebih kenceng lagi, ya kan? Dulu itu alhamdulillah bapak ibu saya paling kuat Alfiyah satu hari 50 bet. Kalau bapak ibu berapa bet? Jawab, berapa bet? Kalau dulu saya, kalau sekarang nggak tahu nih karena banyak ini kayaknya roto turun sekarang gitu. Jadi agak turun sekarang gitu. Kayaknya kalau sekarang 20-30 bet masih kuat. Dulu itu 50 bet bisa kuat saya. Jadi Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadur Robir itu sampai 50 bet insya Allah masih kuat. Dulu itu dulu. Ya. Teman saya ada lagi yang ekstrim, sehari bisa 100 bet. Sehari bisa 100 apa? Saya tuh sampai begini, ya Allah, saya kalah dengan teman-teman saya. Saya bilang gitu, ada yang lebih pintar lagi daripada saya. Tapi saya bilang, ya Allah nggak apa-apa. Yang penting saya hikmah, ya hikmah ke guru. Saya terus tawasul ke Mbah Hashim, terus aja begitu. Jadi mau ke, saya itu mohon maaf kalau mau ke apa, mau ngaji pasti ke Makbaroh, ke Mbah Hashim. Kalau mau sekolah pasti ke Mbah Hashim. Begitu terus aja tiap hari. Mbah Hashim doain ya, saya mau sekolah. Saya bilang gitu. Mudah-mudahan saya diaku jadi santri jenengan. Gitu aja. Saya ngomong aja, jadi nggak banyak tawasul doa-doa, cuma hanya ngomong gitu aja. Kalau mau ngaji Mbah Hashim, doain saya, mudah-mudahan jenengan ngaku saya jadi santri jenengan. Mudah-mudahan jenengan doain saya, mudah-mudahan ilmu saya barokah. Cuma hanya itu aja. Alhamdulillah, ya kan. Teman-teman saya heran, saya juga. Dari satu angkatan, mohon maaf nih sampai sekarang yang punya pondok pesantren cuma saya doang, Bapak Ibu. Teman-teman saya padahal kawin terepol, lah malah sekarang jadi supir Grab. Saya bukan gimana-gimana, maksudnya heran gitu loh. Namanya barokah itu misteri dari Allah gitu loh. Wong potongan koyaku gue pondok itu kan aneh gitu loh. Harusnya kan teman-teman saya yang apa, yang lebih pintar kan, tapi barokah itu tidak seperti itu. Nah makanya nih anak-anak, mohon maaf ya, pesan saya turutin apa kata guru. Siap tidak? Siap tidak? Jangan sampai melawan kepada siapa? Guru. Kalau begitu insya Allah pastinya barokah. Siap Bapak Ibu, siap? Cung di sini ngacung, yang pingin jadi kiai ngacung saja, nggak apa-apa. Kenapa takut? Ayo ngacung, yang pingin jadi kiai, jadi ulama ngacung. Ayo anak-anak yang pingin jadi ulama ngacung, nggak apa-apa, ngacung, ayo ngacung. Masih som, kok aku kelingan biar sarawiyang ini yo. Ayo yang pingin jadi kiai, yang pingin ulama ngacung. Ayo yang pingin jadi pengusaha ngacung, yang pingin jadi dokter ngacung,
Yang pengen jadi polisi ngacung ya gak apa-apa, ayo ya kan. Yang pingin jadi ya tentara katanya, TNI ngacung, tentara, ada yang mau? Anak-anak, sampean pengen jadi apa? Cita-citanya pengen jadi apa? Jawab, cita-citanya pengen jadi apa? Anak-anak, cita-citanya pengen jadi apa? Hah? Apa? Hah? Bu, kira-kira anak-anak jenengan pengen jadi apa, Bu? Jawab, Bu. Pengen jadi apa? Pak, anak-anak kita pengen jadi apa, Pak? Hah? Jawab, Pak. Pengen jadi apa? Hah? Bos apa? Bosok tak? Bos apa ini? Hah? Konveksi. Wah, keren. Berarti kayak di Bandung gitu ya kan, konveksi ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting nih, tadi anak-anak dengerin ya. Yang penting nurut kepada guru. Siap tidak? Siap tidak? Nah, insya Allah pastinya barokah. Saya juga nggak ada cita-cita Bapak Ibu mau jadi seperti ini, nggak ada. Apalagi jadi Rois Suriah, nggak ada. Masih nggak ada itu. Tapi Allah gitu. Tapi apa? Allah. Jadi yang naikin derajat bukan saya pribadi, tapi siapa? Gusti Allah. Makanya yakin kepada Allah. Insya Allah kalau kita yakin kepada Allah dan kita percaya kepada guru-guru kita, insya Allah pastinya kita mendapatkan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya wis ngono ae Mas, mau wakil lah gue. Ya begitu aja Bayai ya. Ini mohon maaf, saya cuma cerita aja, tapi mudah-mudahan dengan cerita ini menjadi motivasi dan menjadi ilmu buat Bapak Ibu semuanya. Dan mohon maaf kalau saya banyak tutur kata yang salah dan juga tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Insya Allah saya masih santai. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan ya, kan kata Bahasim bagaimana, barang siapa yang mengurusi NU ya kan gitu, maka saya anggap menjadi santriku dan saya akan doakan anak ya kan, dia dan keluarganya meninggalnya husnul khotimah. Nah mudah-mudahan semuanya ya hidmah di Nahdlatul Ulama juga nih dengan teman-teman. Di sini ada jamiahan, ada jamiahan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita khidmah ke NU, walaupun Bapak Ibu mohon maaf tidak pernah ketemu ireng nggak apa-apa, tapi dengan khidmahnya kita ke NU, kita mengurusi NU, berarti Bapak Ibu itu sudah diakui menjadi muridnya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan pasti meninggalnya keluarga kita ya kan husnul khotimah. Saya ingat Bayai Asnawi yang di Kudus ya kan, Bayai siapa? Asnawi. Beliau itu sebagai muassis juga Nahdlatul Ulama. Di Sunan Kudus itu ada Bayai Asnawi. Kalau Bapak Ibu ke Sunan Kudus itu ada ya, di Syekh Jafar Shadiq itu ada. Kata Bayai Asnawi bagaimana? Kalau ada katanya pengurus NU, kalau dia itu ngurus NU tapi kehidupannya ya kan, kehidupannya melarat, kehidupannya susah, kata Bayai Asnawi, datanglah ke kuburanku. Kata Bayai Asnawi, datanglah ke kuburanku, bilang maka saya akan jamin kehidupan. Itu Bayai Asnawi. Jadi masih kalau ekonomi sampean agak goyang gitu kan, agak mumet ya, ngurus ansor kok nombok terus ngono lho, kok apa temen ning Bayai Asnawi kok. Itu sampai bilang begitu beliau. Jadi kalau ada yang ngurus NU tapi hidupnya melarat, hidupnya susah, udah ngurus dia, bukan apa pengurus yang abal-abal, bukan, ini ngurus bener nih, ngurus, tetapi malah kehidupannya susah dan luar biasa. Sampai Bayai Asnawi, datanglah ke makam saya, sampai bilang begitu beliau wali, maka saya akan jamin kehidupannya begitu. Nah makanya alhamdulillah kita dukung semuanya untuk kegiatan Nahdlatul Ulama ya, dan mudah-mudahan lembaga di sini, lembaga apa nih, Nurul Huda ya, mudah-mudahan semakin berkembang ya, semua hajatnya para muassis pendiri semuanya, turunannya semuanya diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama. Ini ijazah dari Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari
Jadi kalau habis belajar doanya tahu nggak? Biasanya apa doanya? Nah kalau bahasin begini doanya nih. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tu farduduhu ilayya inda hajati ilaihi. Nah biasanya Bayai Ishaq itu, beliau dari Bayi Samsuri, beliau menambahkan wala tungsina abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Coba angkat kedua tangan kita semua. Saya ijazahkan ya. Yang hafal, yang saya mudah-mudahan sekali saya ucapkan ada yang hafal. Kalau nggak hafal tanya ke Mas Isom ya, ke Mas Syahid insya Allah. Nih doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni stauda'tuka ma qara'tu farduduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tungsina abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Nah jadi kalau habis ngaji ya anak-anak semuanya atau bapak ibu semuanya doanya itu bahasin itu. Allahumma ya Allah ini sesungguhnya aku. Kalau diwasolkan inis, kalau di satu-satu kan ini istauda'tuka, tapi kalau diwasolkan inis tauda'tuka, ini sesungguhnya aku istauda'tuka, aku menitipkan kepadamu ya Allah. Ma qara'tu, ma sesuatu yaitu ilmu, qara'tu yang telah aku pelajari, yang aku baca. Maka farduduhu, maka balikan itu ya Allah, sesuatu tadi ilmu yang telah saya baca, indah hajati ilaihi, ketika saya membutuhkan ilmu tersebut. Wala tunsina abadan, dan jangan sampai ya Allah engkau melupakan engkau membuat aku lupa ya kan selama-lamanya. Jadi ilmu itu agar apa? Terus nempel. Ingat Bapak Ibu, ilmu itu yang milik siapa? Gusti Allah. Ilmu itu yang punya siapa? Allah. Maka kita tidak punya ilmu apa-apa, maka kita harus minta kepada Gusti Allah gitu. Yang menjadikan pintar siapa? Yang memberikan paham siapa? Yang maha kuasa siapa? Allah. Maka serahkan kepada Allah. Nah kan kadang-kadang kita itu ngaji suka lupa-lupa kan, bener nggak? Sudah dijelasin sama Mbah Yai gini, tetap aja lupa, bener nggak? Bener nggak? Kalau bahasa Sundanya barho itu kan, bubar poho, sehabis bubar lali, bener nggak? Bener nggak? Nah makanya tadi doanya, ya Allah saya menitipkan ilmu tadi yang sudah saya baca, maka ketika saya butuh, mudah-mudahan tadi ilmu itu yang saya sudah baca itu dimutolaah, dibaca dan sebagainya, dibalikan lagi kepada saya. Siap ya Bapak Ibu, saya ijazahkan ya, saya ijazahkan. Mudah-mudahan itu menjadi amalan buat Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh wes mau, hah? Tambahin mana? Berarti nek tambahi kudu ada bonus sih. Oh iya, ya wes. Boten bayai. Hah? Terus ya. Allah. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan na'imin hamdal ulama'il amilin hamdal anbiya wal mursalin hamdan malaikatil muqarrabin hamdan taman hamdan mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulk wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha
min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat tailna biha min jami'is sayyi'at wa tarfuna bi indaka ala darajat wa tubalighuna biha saghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilaih. Allahumma ja'alna wa ashabana wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah wa ahli darajatil aliyah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa syarri wa ahli dhair. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al jam'iyatana ya Allah jam'iyatan marhuman wa la taj'al jam'iyatana ya Allah jam'iyatan ma'thuman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir yassir lana umurana kullaha la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bil farus bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nas'aluka al ijabah wal barakah bisiril Fatihah.